Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini telah memberikan kita nikmat waktu luang dan nikmat sehat walafiat, yang insya Allah kita akan mengikuti kajian yang telah kita umumkan sebelumnya, yang akan dibawakan oleh Ustadz Zainuddin Huzairi hafizallahu ta'ala dengan tema pembahasan amalan rutin Rasulullah SAW. Pada pagi ini kita akan bahas bab puasa karena kita akan insya Allah bentar lagi akan menghadapi puasa Ramadan. Baik, kita siapkan catatan kita ambil ilmu dari yang akan disampaikan Ustadz. Mohon alat komunikasinya untuk sementara waktu dinonaktifkan. Ya, tafadhol masyaallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين hadirat a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta kemampuan kita bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada kesempatan di pagi hari ini, pembahasan kita dalam pembahasan 100 amalan rutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mengaitkan pembahasan kita ini dengan persiapan menuju bulan Ramadan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita mesti ulas kembali juga, agar supaya kita betul-betul menghadapi Ramadan ini betul-betul dalam keadaan yang kita siap. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat, ya, bahwa akan datang kepada kalian bulan Ramadan yang difardukan berpuasa di dalamnya, dan seterusnya. Jadi beberapa hukum diulas kembali oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan kembali
apa yang menjadi hal-hal penting yang harus kita lakukan, kita catat di bulan Ramadan. Apalagi sekarang ini kita sudah di hari Ahad ya. Jadi kalau dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti sudah tanggal 5 ini. Bulan Sya'ban sudah tanggal 5. Kalau bulan Sya'ban ini 29 hari, maka berarti tersisa 24 hari lagi menuju Ramadan. Dan ini betul-betul butuh persiapan. Jadi antaranya persiapan tentang ilmu, kemudian apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan, termasuk juga kalau perlu ada target-target khusus yang kita siapkan untuk diri kita sendiri. Ya, ada target-target khusus yang perlu kita siapkan untuk diri kita sendiri. Namun sebelum itu kita coba lihat dulu di halaman 44 ya. Di halaman 44 sunnah-sunnah yang berkenaan dengan puasa. Yang pertama atau dalam bab ini atau dalam pasal ini, sunnah-sunnah berkenaan dengan puasa nomor ke-36, yaitu terkait dengan makan sahur. Sebelum kita masuk pada makan sahur ini, kita perlu ulas kembali terkait dengan masuknya bulan. Jadi biasanya kalau Ramadan itu orang mengikuti bagaimana proses masuknya bulan Ramadan. Karena memang itu biasanya disiarkan sidang isbat lah. Kita kenal dengan istilah sidang isbat. Nah ini kita perlu tahu bahwa sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu menggabungkan dua metode sekaligus. Yang pertama adalah metode hisab. Metode hisab itu dihitung, dan itu banyak metodenya, berbagai macam metode, dihitung, diperkirakan. Metode yang kedua adalah ru'yah, dilihat, ya, dengan hamzah ya, ru'yah, bukan ruqyah, lain lagi, yang pakai qaf lain lagi maknanya. Ya, kalau yang pakai qaf, ruqyah, itu lain itu. Ini dengan hamzah, ru'yah. Jadi apa yang diperkirakan berdasarkan perhitungan diverifikasi di lapangan dengan melihat langsung. Apabila ternyata misalnya kondisinya seperti sekarang mendung, itu hampir bisa dipastikan tidak bisa dilihat. Walaupun diperkirakan di atas kertas berdasarkan perhitungan itu terlihat, tetapi ketika pas dicek langsung nggak kelihatan. Maka mengikuti sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasa karena lihat hilal. Berbuka puasa juga karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau seandainya mendung sehingga kemudian hilal tidak terlihat, faqdurulah, maka perkirakan. Dalam riwayat yang lain, fa akmilu sya'ban 30 lailah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakanlah bulan Sya'ban jadi 30 hari. Ya, jadi namanya ini metode istikmal, menyempurnakan. Dihitung di atas kertas mestinya sore ini terlihat. Tapi ketika diverifikasi lihat di lapangan di beberapa titik, mulai dari Sabang sampai yang di Papua, di Merauke sana, itu semuanya melihat semua. Masing-masing melihat beberapa titik, kalau terlihat dilaporkan, kalau tidak terlihat juga dilaporkan tidak terlihat. Nah ini perlu kita ketahui bahwa yang punya kewenangan menetapkan itu adalah pemerintah, bukan ormas. Ini poin penting yang harus kita ingat. Begitu. Jadi semua laporan nanti datang semua. Makanya biasanya pengumuman awal Ramadan itu agak terlambat karena nunggu Aceh, nunggu yang di Sabang sana. Dia kan terlambat matahari terbenamnya ya. Makanya kadang pengumumannya itu baru ba'da maghrib atau bahkan menjelang isya baru ada pengumumannya karena nunggu yang paling ujung barat. Nah, yang seperti ini perlu kita jelaskan agar masyarakat, kaum muslimin terutama, mendapatkan informasi bahwa itu metode sudah dilakukan dengan dua metode sekaligus.
Dan pemerintah yang punya kewenangan dalam hal ini Kementerian Agama, diwakili oleh Kementerian Agama. Itu yang punya kewenangan menetapkan, bukan ormas, bukan pengurus masjid. Jadi ini ranahnya pemerintah. Makanya pernah Abdullah ibn Umar berkata, tara'an nas al-hilal, manusia berusaha ngelihat hilal. Lalu kemudian ada yang lihat. Dia enggak, yang melihat itu, dia tidak boleh langsung mengumumkan bahwa besok puasa Ramadan, tidak boleh. Tapi kemudian Abdullah ibn Umar yang melihat itu ternyata lapor dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang perintahkan besok puasa. Nah, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya. Itu yang perlu kita ingat. Jadi bukan berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati, berpuasalah karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, berbukalah karena melihat hilal, itu bukan berarti serta-merta bahwa orang yang melihat hilal boleh langsung mengumumkan besok puasa atau mengumumkan besok Idul Fitr, tak boleh. Tetapi dia harus lapor kepada pihak yang memang ditunjuk oleh penguasa, maka masing-masing di kantor wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenak di masing-masing wilayah, itu juga mendapatkan laporan. Nanti kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama pas sidang isbat itu. Yang akhirnya kemudian diputuskan, diumumkan secara resmi oleh pemimpin pada saat yang memang dia sedang bertugas atau menjadi menteri pada saat itu. Dia mengumumkan. Didampingi dari MUI dan berbagai macam. Jadi nggak boleh sebenarnya secara individual ormas itu menetapkan sendiri. Di sini ada poin penting yang perlu kita fahami. Maka ada satu hadis, dan hadis ini dijadikan hujjah oleh banyak para ulama. Saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa adhakum yawma tudahhun. Puasa kalian bersama dengan kaum muslimin. Idul Fitri kalian bersama dengan kaum muslimin. Idul Adha kalian bersama dengan kaum muslimin. Ini hadis dijadikan hujjah juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya bahwa apabila seseorang melihat hilal Ramadan, maka dia nggak boleh langsung mengumumkan. Tidak boleh. Tapi jadi pintunya hanya satu, yaitu lewat pemerintah, pemimpin. Bukan banyak pintu. Maka kita kan seringkali kalau sudah begini deg-degan. Sebagian kita kan kalau udah begini deg-degan. Ada yang misalnya jauh-jauh hari sudah mengumumkan lebih dahulu. Nanti Ramadannya jatuh tanggal sekian ya. Idul Fitrinya jatuh tanggal sekian. Ini kan akhirnya orang jadi bingung. Nanti pas ketika giliran hari H, ternyata misalnya apa yang diputuskan oleh pemerintah berbeda. Pertanyaan, bingung nggak masyarakat? Yang katakanlah misalnya satu ormas A memutuskan tanggal sekian. Ternyata dari pemerintah nanti pas hari hanya diumumkannya berbeda dengan ormas itu. Bingung nggak masyarakatnya? Ini syariat atau para ulama, para fuqaha sudah menjelaskan. Hanya satu pintu. Pintunya pemerintah. Ya, cuman ya apa boleh buat. Kita ini kan selalu dipengaruhi dengan apa istilahnya yang terbuka dengan perbedaan dan seterusnya. Nggak semua dibuka. Kalau semua dibuka nanti jadi rancu. Nggak semuanya dibuka. Kalau semuanya dibuka seperti ini, apa yang terjadi? Nanti misalnya ormas A menetapkan ini, yang ini menetapkan ini. Dan sudah terjadi di negeri kita. Sekelompok jamaah menetapkan lebih dulu, misalnya yang satunya lebih belakangan. Dan seterusnya. Sampai bisa terjadi di negeri kita itu 3 hari berturut-turut lebaran. Belum pernah terjadi di negeri kaum muslimin yang lain ini, Pak. 3 hari berturut-turut apa? Lebaran. Yang ini lebarannya hari pertama, yang ini hari kedua. Pemerintah misalnya hari kedua. Masih ada ternyata yang belakangan itu. 3 hari berturut-turut lebaran di negeri yang sama. Coba bayangkan. Ya aneh itu, Pak. Ya kalau beda negara lain cerita, ya kan gitu. Ini di negara yang sama. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Ini poin penting yang juga harus kita pegang. Makanya
para ulama sampai berselisih dalam satu kasus. Contohnya, ada orang yang melihat hilal, Pak. Si A misalnya melihat hilal, lalu dia lapor kepada pemerintah. Lantas laporan dia melihat hilal tidak diterima oleh pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya contoh, hanya dia yang ngaku melihat, sedangkan segitu banyak orang yang melihat, nggak ada yang kelihatan. Misalnya gitu. Lalu kemudian sangat dimungkinkan di wilayah dia ini wilayah yang juga terkena mendung. Kok bisa sama-sama terkena mendung, wilayah lain nggak lihat, dia melihat. Lalu dengan berbagai macam pertimbangan, misalnya, dengan berbagai macam pertimbangan, pemerintah menetapkan bahwa dia melihat, persaksian dia melihat, dianulir, tidak diterima, sehingga kemudian malam hari ini misalnya tidak bisa diputuskan Ramadan besok, sehingga otomatis lusa baru kemudian Ramadan. Tarawih berarti belum bisa dikerjakan malam ini, besok malam berarti. Misalnya. Nah, di sini baru para ulama ada pembahasan. Bagi orang yang melihat hilal dan dia telah mempersaksikan ternyata ditolak, bagaimana dia? Di sini baru terjadi perselisihan. Kalau yang nggak ngelihat, kayak kita ini kan nggak ngelihat, cuma ngikutin berita, ya udah ikut pemerintah, selesai urusan. Habis perkara. Kita nggak lihat, kita nggak ikut ru'yat, ya udah. Kenapa kemudian kita bingung ikut pemerintah? Karena masih kalau ikut pemerintah itu ada dalilnya. Ada perintah dari Allah Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah yang memang memegang urusan kalian. Ulil amri minkum ini tafsirnya dua. Yang pertama adalah umara, yang kedua adalah ulama. Karena dahulunya, perlu diingat, dahulunya dia ya ulama, dia juga umara. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ulama bukan? Pasti dong ulama. Umara juga bukan? Iya, ketika beliau jadi khulafa, umara juga, khalifah umara juga. Dulunya ulama iya, umara iya. Tetapi kemudian para ulama menjelaskan ulil amri minkum itu sekarang ya umara. Tentu kan mereka juga berkonsultasi dengan para ulama terkait masalah tadi menetapkan Ramadan dan seterusnya. Sedangkan mengikuti ormas atas nama perselisihan, ya boleh dong ada perselisihan dalam fikih, ada. Wallahu a'lam tidak. Karena dalam masalah ini, tadi sebagaimana hadis tadi, puasa bersama dengan kaum muslimin, Idul Fitr bersama dengan kaum muslimin. Sehingga para ulama berselisih nih, ini orang yang ru'yat hilal nih mesti bagaimana ini? Apa yang harus dia lakukan? Sebagian para ulama mengatakan dia boleh puasa duluan, tapi diam-diam, hanya dirinya sendiri, nggak boleh ngajak anak istrinya sekalipun untuk berpuasa bersama dengan dirinya. Loh, kenapa kok dia sendiri? Karena yang lihat hilal kan menurut pengakuan dia kan hanya dia kan? Yang lain enggak. Sedangkan pengakuannya ditolak, Pak. Dan dia tidak punya hak kuasa untuk mengumumkan dan memerintahkan dan mengajak manusia untuk berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis tadi. Dia tetap melihat hilalnya, dia dianggap seperti tidak melihat, dia tetap harus mengikuti ketetapan pemimpin. Berdasarkan umuman hadis tadi. Begitu pula kalau Idul Fitr, Pak. Dia misalnya ngaku ngelihat, tapi ternyata dianulir. Dia silahkan besok nggak puasa. Tapi dia nggak boleh ngajak istrinya, anaknya untuk nggak berpuasa seperti dia, nggak boleh. Dia doang aja silahkan, karena dia melihat. Kalau ternyata persaksian ditolak oleh pemimpin. Adapun sholat idnya, besok dia bersama dengan kaum muslimin tetap. Bersama dengan kaum muslimin tetap sholat idnya. Dia nggak puasanya sendirian.
Tapi sebagian para ulama lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak. Udah dianulir, ya udah, Anda enggak kepake, Anda langsung mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya di sini tidak ada kewenangan bagi individu-individu perorangan untuk mengajak bahkan keluarganya sendiri untuk berpuasa. Karena kewenangan menyerukan, memerintahkan, mengajak itu ada pada pemimpin. Ingat, di dalam syariat kita itu ada urusan-urusan yang memang itu dilakukan oleh person-person individu-individu. Misalnya contoh wudhu, Pak. Apa Anda nunggu pengumuman dari Kementerian Agama dulu untuk wudhu? Wahai masyarakat Indonesia, wudhulah kalian. Nggak ada kan? Salat, kalau salat jelas, tandanya jelas. Azan dan seterusnya, jelas. Tapi puasa, para sahabat aja nunggu keputusan Rasul SAW. Itu artinya, para sahabat nggak berani sendiri-sendiri secara individual mereka mengumumkan, mengajak kaumnya, mengajak masyarakatnya, mengajak komunitasnya. Nggak berani. Nggak berani, mesti lapor dulu kepada Rasul SAW. Nah, biasanya kerancuan selanjutnya begini, Pak Ustadz. Indonesia kan katanya bukan negara Islam. Syubhat selanjutnya. Oke lah, kita tidak bicarakan itu apakah negara ini banyak panjang. Tapi pertanyaannya sederhana. Kita diperintahkan nggak untuk mentaati pemimpin selama dia tidak memerintahkan maksiat? Kita diperintah nggak? Oleh Rasulullah SAW kita diperintahkan nggak? Ya. Kecuali dia perintahkan maksiat. Nah sekarang, pemerintah menetapkan masuknya bulan Ramadan, katakanlah besok, itu maksiat bukan? Bukan. Besok Idul Fitr, maksiat bukan? Berarti Anda kalau nggak mau taat, Anda harus tetapkan dulu ini sebagai maksiat dulu, gitu loh. Karena Rasul melarang kita mentaati dalam hal maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Itu pun kita tidak taat, tidak boleh kita menampakkan perselisihan di depan umum. Jelas? Artinya misalnya katakanlah tadi ada perbedaan pandangan. Saya udah ngelihat hilal kok masih nggak puasa. Lalu orang ini meyakini kalau saya nggak puasa berarti maksiat dong saya. Ya dia silahkan puasa tapi sendirian, tidak diumumkan, nggak ngajak-ngajak. Begitu rumusnya. Tidak taat kepada pemimpin dalam hal maksiat bukan berarti serta-merta kita mengumumkan di depan umum bahwa saya nggak setuju lalu kemudian wah pemimpin nggak benar. Ini perkara berbeda lagi. Ini perkara yang lain lagi. Ini kadang kalau saya jelasin seperti ini, nanti biasa isunya bergeser. Ini Ustadz pro pemerintah gitu. Isunya kok jadi kesana gitu ya. Repot ini kalau gini. Ya, walaupun seragamnya rada mirip-mirip lah ya ini kali ini gitu. Ini Ustadz pro pemerintah nih, pakai jas katanya. Loh apa hubungannya? Gitu. Kita lagi sedang jelasin mekanismenya oleh para ulama diatur sedemikian rupa. Katakanlah tadi, ada orang yang melihat hilal, dia merasa bahwa kalau saya besok tak berpuasa, bagi saya maksiat karena saya lihat. Tapi yang lain kan tidak lihat. Yang lain kan tidak lihat. Maka apakah harus disamakan antara yang melihat dan yang tidak melihat? Pasti kan beda. Silakan. Makanya kata Imam Syafi'i begitu, silakan dia puasa sendirian. Jangan ngajak yang lain, karena yang lain tidak lihat. Maka hukum itu berlaku hanya untuk Anda. Dan diam-diam, agar tidak terjadi kegaduhan, agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi orang jadi gelisah. Pak. Loh kok orang udah puasa, kita belum? Atau sebaliknya, loh kok itu udah Idul Fitri, kita belum? Saya sampai bertanya-tanya kadang, apa masalah fikih yang ini tidak pernah tersentuh selama ini? Ini kan masalah fikih yang juga dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Jadi tidak taatnya itu jangan tidak lantas serta-merta membuat kita boleh menampakkan di depan umum, apalagi di media sosial, mengatakan, ya mohon maaf pemerintah,
kami minta izin bahwa kami akan lebaran duluan. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Saya lagi bicara hukum fikih ya. Kita lagi bicara hukum fikih, Pak. Bukan lagi bicara tentang kerangkanya ormas dan seterusnya. Enggak. Gitu. Ya, saya sampaikan kepada yang hadir, saya tidak terdaftar di ormas manapun, di partai manapun, enggak gitu. Ini bebas saja, saya bicara tentang masalah hukum fikih. Boleh kita bahas dan seterusnya gitu. Ini nggak boleh, tiba-tiba misalnya saya konferensi pers mengatakan bahwa pemerintah, saya mohon maaf, saya duluan. Loh, kita punya kuasa apa? Sehingga kita kemudian berani terang-terang, ini kan bikin orang mesti, apalagi kalau Idul Fitri, mesti gelisah. Gelisah. Bagaimana coba? Kadang kita aneh. Sampai kita malah justru merasa bangga. Ini berarti toleransi di Indonesia begitu besar dan seterusnya. Gimana? Gelisah. Ini pernah kejadian dalam satu rumah. Misalnya contoh, ini ada salah satu dari anggota keluarga yang lebarannya duluan, Idul Fitri duluan. Ada yang masih puasa. Ini gimana coba? Yang ada nggak bisa dihindari, kita saling dalam tanda kutip saling mengejek lah. Udah lebaran masih puasa, haram tahu. Bener nggak? Ayo kita buktikan terjadi itu, Pak. Sebaliknya, tapi jarang yang sebaliknya ini jarang. Yang puasa, masih puasa, udah makan, haram juga dong. Lihat. Padahal jangankan Id, Pak. Hari Jumat aja disebut dengan Yaumul Jumu'ah, yang berarti hari orang berkumpul bersama. Yaumujtima'in, orang berkumpul, Pak. Idul Fitri tidak jadi berkumpul bersatu bersama, aneh. Ya, nggak jadi bersatu bersama kan aneh. Lalu kemudian atas nama tadi perbedaan pandangan fikih. Ini masalah lain, beda dengan Anda wudhu dengan satu tata cara yang Anda masih ada dalilnya, saya berwudhu dengan tata cara ini yang ada dalilnya. Ini nggak akan geger, Pak. Kenapa? Individu. Tetapi kalau puasa kan bareng-bareng. Lalu kemudian tiba-tiba ada sekelompok kalangan sendiri, bikin sendiri. Kita lagi malam hari mau taraweh habis sholat isya, yuk kita taraweh masih tiba-tiba tetangga sebelah udah takbir aja, Pak. Allahu Akbar, aduh, taraweh enggak nih? Ini penting kita jelaskan, karena mestinya dibangun Ramadan, Idul Fitr tetap dibangun atas justru karena perbedaan itu, kalau kata orang boleh berbeda, maka para ulama membuat rumusan. Di antara rumusannya apa? Hukmul hakimi ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketika itu permasalahan terkait dengan orang banyak, lalu pemimpin sudah memutuskan, maka keputusan pemimpin itu mengikat seluruh warga negaranya dan hendaknya perbedaan pandangan hilang. Jadi dahulu juga ada di zamannya Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar, sekitar abad ke-9 Hijriyah. Itu di Mesir juga sama. Ada mufti atau ada qadhi. Qadhi itu hakim. Ada hakim yang madhab Syafi'i, ada hakim yang madhab Hanafi, ada hakim yang madhab Hambali, ada hakim yang madhab Maliki. Ini pasti mereka berbeda-beda. Tetapi ketika pemerintah berkonsultasi, lalu kemudian memutuskan, kalau begitu misalnya Ramadan, udah nih yang berbeda madhab ini selesai semua bareng. Bareng. Tidak berbeda-beda. Itu perhatikan. Lah kok hari ini atas nama perbedaan malah justru makin diperuncing. Ini kalau kita lihat makin banyak ini. Nanti ada satu komunitas menetapkan Ramadan duluan, ada yang begini belakangan dan seterusnya, mendahului sehari pemerintah, belakangan setelah pemerintah. Allahu Akbar. Ini bagian daripada justru kalau dalam syariat atau dalam pandangan fikih, ini justru sebab-sebab benih-benih perpecahan. Ya, benih-benih ini. Ini nggak boleh dibilang atas nama perbedaan pandangan. Kalau perbedaan pandangan saya dengan antum secara beberapa permasalahan yang itu tidak terkait dengan orang banyak, individu personal, silahkan aja. Tapi kalau sudah bicara terkait orang banyak, karena apa? Serentak gitu loh dikerjakan. Dan kelihatan betul perbedaannya.
terlebih lagi Idul Fitr ataupun Idul Adha. Kelihatan betul bedanya, perbedaannya. Yang satu udah takbir, udah melaksanakan sholat di lapangan, yang satu besoknya. Kan kelihatan banget rapuhnya kita ini. Waliyadzubillah, wa nasallallahu alaihi afiyah. Nah, lalu kita masuk yang ini terkait dengan sahur, makan sahur. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena sahur itu mengandung keberkahan. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khairi wa kathratuhu wa dawamu. Yang namanya berkah itu adalah bertambah kebaikan, semakin banyak kebaikannya, dan continue terus menerus. Itu berkah. Jadi kalau kita dapati kata berkah itu maknanya itu bertambah kebaikannya, semakin banyak, dan continue terus menerus. Nah, keberkahan itu secara garis besar ada dua macam. Ada dua macam. Ya, secara garis besar dua. Yang pertama adalah keberkahan terkait dengan perkara-perkara ukhrawiyah, yaitu akhirat. Barakah ukhrawiyah, keberkahan terkait dengan perkara akhirat. Kita mendapatkan pahala, ditambahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk keberkahan ukhrawiyah, keberkahan akhirat. Lalu kemudian selanjutnya ada berkah yang terkait dengan urusan dunia. Keberkahan urusan dunia ada dua macam. Keberkahan yang kita dapat di dunia ada dua macam. Yang pertama terkait dengan syar'iyah, syariat. Yaitu apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sahur kita menghidupkan sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan di dunia tetapi terkait urusan syar'i. Yang kedua, keberkahan di dunia yang terkait dengan urusan sihhiyah, barakah sihhiyah, terkait dengan kesehatan. Dengan bersahur sehingga seseorang mampu menjaga kondisi tubuhnya tidak terlampau payah, tidak terlampau berat untuk menjalani ibadah apa? Puasa di bulan Ramadan. Dengan catatan. Ya, dengan catatan. Dengan catatan sahurnya dia bukan hanya sekedar makan sebanyak-banyaknya, tetapi lebih kepada memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, kalau ini termasuk tinjauan nutrisi, Bang. Ini jangan kira nggak ada ilmunya ini. Makanya Rasulullah SAW, ini bukan bicara tentang kebiasaan. Orang kita kan kalau nggak nasi itu nggak sahur misalnya gitu ya. Rasulullah SAW sahurnya kurma, apalagi rutab, iya kan? Kemudian air putih. Lihat, dari sini kita dapati, oh ini bagus ini, kebutuhan nutrisinya terpenuhi, bukan hanya sekedar banyak. Nah, mulai sekarang coba kita juga mulai merubah pola sahur kita, bukan lagi pola sahur kuantitas. Sahurnya apa? Kualitas. Quality. Dan ini bagian daripada sunnah. Yang dicontohkan Rasul makan kurma itu bagian daripada sunnah itu. Cuman di masa beliau ya kurma itu. Kalau sekarang mungkin Anda bisa mix lah, ada kurma, ada sayur, ada buah. Ya, dan saya nggak tambahkan lagi karena ini nanti bukan kajian nutrisi, bukan kan ini? Iya, satu itu yang perlu kita pahami. Lalu kemudian selanjutnya dianjurkan diakhirkan kan kalau sahur. Yang itu terkait dengan permasalahan di hadis yang la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia akan terus dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka, mengakhirkan apa?
Sahur, perhatikan apa hikmahnya itu. Hikmahnya agar supaya sahur kita mepet pada waktu mulai berpuasa. Sehingga kekuatan tubuhnya masih mampu bisa menghadapi kondisi-kondisi setelahnya. Kalau terlampau jauh, udah keburu tergerus buluan. Udah, bahasa sederhananya kita, masuk makanan udah keburu segera dipakai duluan sama tubuh. Ini jaraknya masih jauh ini. Sama subuhnya. Ingat bahwa yang namanya puasa dalam definisinya para fuqaha, puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri, an jami'il mufattirat atau an jami'il muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar. Bahasa sederhananya terbit fajar, subuh. Ya, bahasa sederhananya terbit fajar itu subuh. Ila ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam. Bahasa sederhananya matahari terbenam ya maghrib. Maghrib itu dari kata-kata ghurub, yang berarti terbenam. Ya kan itu. Maka berarti perhatikan, start puasa ketika fajar, berakhir puasa ketika matahari terbenam. Jelas ini. Ini durasinya. Nah, sahurnya diakhirkan mepet atau menjelang waktu subuh, sehingga kemudian nutrisi di badan masih siap tersedia. Lalu kemudian ketika berbuka, segerakan, matahari terbenam, segerakan, agar supaya tidak terlampau jauh, tidak terlampau lama durasi berpuasanya di negeri-negeri yang stabil. Ya, di negeri-negeri yang apa? Yang stabil matahari terbit dan terbenamnya. Ada di sebagian negeri itu sampai 22 jam. Jadi malamnya cuman 2 jam. Itu berat, mah. Anda bisa bayangkan, buka puasa, salat maghrib, langsung terawih, salat isya, langsung terawih, habis terawih, langsung sahur, selesai, subuh, salat subuh. Jadi nanti tidurnya habis salat subuh itu. Cuma 2 jam. 24 jam ini cuma 2 jam. Jadi nanti dia tidurnya habis apa? Habis subuh dia tidur. Panjang. Kalau jam kerjanya tetap sama, mah. Jam kerja, saya pernah ada salah seorang jamaah itu bertanya begitu. Saya nggak kuat itu Pak Ustadz. Saya pas waktu kerja di sana itu langsung aja saya minta pulanglah, pindah. Jadi dia itu tadi, habis sholat subuh tidur. Di tidurnya memang panjang jadinya, tidurnya dia panjang. Karena masuk jam kantor seperti biasa. Cuman yang malamnya ini cuman 2 jam. Allahu Akbar. Oleh karena itu, kita sering dengarkan di hadis-hadis itu timur barat, betul? Jarang kan Anda dengar selatan utara, betul? Iya. Timur bumi, barat, karena kebanyakan tempat yang didiami oleh manusia itu timur dan barat, Pak. Ditambah lagi alasan yang kedua adalah stabilnya matahari terbit dan terbenam di wilayah timur dan barat. Berbeda dengan selatan dan utara. Kita kenal dengan kutub utara, kutub selatan. Itu tidak stabil. Maka orang hidup di negeri itu berat. Kenapa? Itu tadi. Malamnya itu pendek terkadang. Atau sebagian lagi malah nggak pernah ketemu matahari. Berbulan-bulan gelap terus. Bagaimana yang seperti itu? Jawabannya, yang seperti itu dia harus mengkonversikan di negeri yang terdekat. Nah, negeri yang terdekat ya kayak tadi. Negeri yang terdekat, ini misalnya negeri yang seringkali kalau udah gelap berbulan-bulan, matahari nggak pernah kelihatan 3 bulan dan seterusnya. Negeri yang terdekatnya itu tuh, Pak. 22 jam siang, 2 jam malam. Negeri terdekatnya itu. Itu makanya kenapa disebutkan di hadis-hadis itu timur barat, utara selatan. Jarang orang mau tinggal di sana. Kenapa? Sudah cuacanya ekstrim, ditambah lagi jarang-jarang lihat matahari. Jadi kalau sholat yang ngikutin jam. Sholat duhur gelap, sholat asar gelap, sholat maghrib gelap, sholat isya gelap.
Karena 3 bulan ke depan baru matahari nongol. Tapi giliran matahari nongol dalam waktu yang cukup lama, sholat isyanya terang, sholat maghribnya terang. Allahu Akbar. Dan itu kan bertentangan dengan fitrah kita, Pak. Iya, bertentangan dengan fitrah kita. Fitrah kita tuh ada malam, ada siang. Semua manusia tuh terfitrahkan untuk itu. Makanya agak panjang dikit kalau di negeri orang kayak negeri tropis kayak orang Indonesia udah mulai gelisah. Sudah mulai gelisah. Makanya kayak misalnya Ramadan di Saudi Arabia itu, di Makkah atau di Madinah, itu waktu subuhnya sama dengan di Indonesia, 4:30. Maghribnya jam 7. Jam 7. Jadi di jam 7 baru azan maghrib, baru buka puasa. Nanti jam 8 baru isya. Lalu kemudian jam 8 katakanlah isya, sholat isya segala macam. Jam 9 baru mulai taraweh. Katakan jam 11 istirahat. Nanti 4:30 subuh sudah. Apalagi misalnya ada qiyam lail seperti 10 malam terakhir gitu ya. 10 malam terakhir 9 sampai jam 11 istirahat, break. Lalu kemudian jam 1 mulai lagi sampai jam 3, itu selesai sholat witir jam 3 terakhir, itu langsung sahur, Pak. Kenapa? Ya udah, kalau umpamanya mau aktivitas lain nggak bisa. Ya tidurnya ya habis syuruk, salat syuruk, tawaf biar kebakar, baru tidur. Ada tambahan biar kebakarnya itu. Itu tambahan dari saya itu. Jadi dia kan habis sahur nih Pak, makannya banyak misalnya karena malam lapar gitu kan. Lah kalau habis subuh langsung tidur kan bahaya ini. Jadi salat syuruk dulu, habis salat syuruk tawaf. Nah lumayan tuh kebakar, tidur deh habis itu. Allahu Akbar. Jadi di negeri kita ini alhamdulillah mu'tadil, pertengahan, enak. Iya, di negeri kita itu alhamdulillah. Artinya antara waktu subuh atau fajar sampai waktu terbenam matahari sedang, standar. Cuaca panas juga nggak terlalu panas. Normal, alhamdulillah, nikmat, masya Allah. Ya nikmat. Nah makanya kemurahan syariat, kemudahan syariat akan makin nampak. Sahurnya diakhirkan, Pak. Ini kan kadang sebagian kita sahurnya kadang kemalaman. Jam 2. Sahur. Itu kalau kata orang Betawi, mindok itu, Mama. Tahu mindok? Ngulangin makan lagi gitu. Itu jamak takhir itu, Pak. Ya karena siang nggak makan, buka takjilnya. Macam-macam itu kan. Kadang sebagian kita habis maghrib, ada yang makan, tapi ada yang, karena nanti mau tarawih nanti ini. Akhirnya diakhirkanlah makan habis tarawih, tidur, entar jam 2 bangun, makan lagi dia itu. Padahal yang namanya sahur tuh, dia diundur lagi nih. Katakan misalnya subuh jam 4:30 lah, katakanlah ya, 4:30. Karena nanti ini, sekarang ini kan agak mundur nih. Nanti balik lagi, Ramadan tuh balik lagi tuh Pak. Maju lagi. Nanti mundur lagi pas ketika menjelang mau Idul Fitr gitu kan. Itu katakanlah 4:30. Jadi idealnya sahur itu ya kurang lebih 30 atau 20 menit lah sebelum subuh. Ingat ya, yang saya definisikan sahur di sini ya tadi nutrisi Pak, bukan beban berat nasi ya. Tapi saya nggak ngelarang loh yang mau sahur pakai nasi, jangan salah paham nanti nih. Ustaz masa dilarang enggak. Jadi bukan beban berat harus nasi. Anda perhatikan deh, Anda sahur pakai nasi, habis subuh udah selesai, wassalam dah pokoknya, mesti harus tidur itu. Kenapa? Pencernaan kerja berat. Jadi kalau ada orang, kenapa ya kalau habis makan, kenyang, ngantuk, itu mesti semua mengalami itu. Kenapa? Pencernaan kerja berat, kerja keras, man. Mesti ngantuk. Nggak bisa enggak. Makanya perhatikan kalau hari pertama puasa Ramadan, ba'da subuh, hening gitu, Pak. Itu bahkan sampai kampung tuh kayak nggak berpenduduk, Pak. Hening gitu. Tapi tadi pada tidur karena dia, wah ini sahur, dia berpikiran, wah ini sahur panjang nih puasa, jadi harus banyak nih makannya. Nah itu permasalahannya.
Padahal kalau dia sahurnya diakhirkan saja, lalu kemudian dia sahur dengan beberapa butir kurma, lalu kemudian minum air putih yang cukup dan seterusnya, atau buahan, sayur dan seterusnya, insya Allah Pak, tetap ringan. Ya lapar pasti iya dong, pasti iya, namanya sayur di pencernaan tuh mudah cernanya, buah juga ringan cernanya, tapi kan nutrisinya segera diserap oleh tubuh juga. Nah, itu. Kadang kalau kita perhatikan, oh begitu, makanya Rasulullah SAW, pola beliau itu ya sedang standar, nggak lantas kemudian puasa kosong sama sekali, enggak. Begitu juga berbuka, coba perhatikan berbuka. Kalau berbuka, Rasulullah SAW anjurkan rutop, buah-buahan yang berair, basah. Manisnya pun berbeda, bukan seperti manis gula. Jadi ingat, saya tidak tahu hadisnya yang mengatakan berbukalah dengan yang manis. Itu bukan hadis. Ya, saya nggak tahu loh ya, saya nggak nyebut. Saya menjaga kode etik, Pak. Berbuka dengan yang manis itu bukan hadis. Awas, jangan salah. Itu adalah slogan salah satu produk. Ya Pak ya. Kadang orang menganggap hadis berbuka dengan manis karena manisnya kurma tidak sama dengan manisnya gula. Itu makanya kalau nggak bisa kurma yang rutop, maka kurma yang kering, tamar. Fa'alat tamarat. Kalau nggak bisa kurma yang kering, rutop enggak, kurma kering enggak, hasawati minal ma, minum air. Mungkin kita pernah dapati ada sebagian orang kalau buka puasa itu mesti teh manis hangat. Ada sebagian orang begitu ya, Pak. Jadi ketemunya teh manis hangat. Mungkin kata terpengaruh tadi, slogan tadi, berbukalah dengan ya yang manis-manis. Ingat bahwa nggak bisa digantikan rutop, tamar, nggak bisa digantikan dengan yang manis-manis lain. Berbeda. Lah kalau orang Indonesia kan apa menu wajibnya apa? Kolak ya. Menu wajibnya kolak. Lalu kemudian bakwan. Bakwan dengan sambal kacangnya. Tak boleh ketinggalan. Ada lagi biasanya kalau sudah bakwan, dampingannya nih mie nih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan, di awal-awal masa puasa, orang biasanya konsumsi yang seperti ini tadi yang kita sebutkan. Bukan berarti ini tidak boleh. Dari sisi hukum halal aja, nggak masalah. Jangan ada kesan bahwa saya nggak membolehkan, melarang. Nah, fatal ini. Belum lagi terkadang es, ya, es. Maka silahkan buktikan beberapa hari ke depan panas dalam, radang tenggorokan. Silahkan buktikan. Ingat, saya bukan ngomong ini haram loh ya, lain. Ini bicara tinjauan yang lain gitu. Ya kalau Anda silahkan aja. Makanya biasanya begitu, Pak. Radang tenggorokan, mulai batuk-batuk. Itu tarawih itu orang pada batuk semua. Batuk-batuk ini. Gitu. Anda bisa bayangkan kalau imam tarawihnya ngonsumsi begini juga. Baru ngimamin tarawih 2 rakaat, 4 rakaat udah serak suaranya, udah hilang suaranya. Kenapa? Kurang tepat ini polarisasinya. Memang nggak mudah, makanya Rasul anjurkan tadi kurma, rutop bahkan kalau bisa, kemudian tamarot, minum air, sudah itu. Itu artinya secara nutrisi sudah cukup, membasahi sudah. Tapi kan memang untuk sebagian kita nggak biasa ya, nggak biasa. Bahkan ada sampai sebagian kita tuh kalau buka harus langsung nasi sebagiannya. Katanya udah gemeter katanya. Kita tidak katakan itu tidak boleh, awas jangan salah paham. Tapi tinjauan yang lain tidak begitu caranya. Maka apabila seseorang mengikuti caranya Rasulullah SAW yang sederhana ini, saya bilang sederhana karena kita nggak rumit-rumit, rutop. Tapi ternyata pola yang sederhana itu mahal loh ya Pak.
Betul nggak? Rutop itu kan mahal tuh. Dibandingin nasi, mahalan rutop loh Pak. Loh iya, Anda beli nasi banyak dapat murah. Giliran rutop mahal itu rutop, apalagi kualitas bagus tuh. Itu mahal, tetapi ya memang begitulah. Kesehatan itu mahal apa murah? Maka di bulan Ramadan itu justru kalau kita perhatikan Rasulullah SAW makin bugar malahan. Bukan makin lemas. Kecuali mereka yang ketagihan karbohidrat berlebihan dan ketagihan gula, glukosa yang berlebihan. Mesti lemes. Gitu, waduh, Pak. Kadang kalau udah begini urusannya apa? Indeks glikemik urusannya. Saya nggak terusin lagi lah. Banyak orang yang stres Pak menghadapi indeks glikemik soalnya mau makan dihitung dulu indeksnya berapa. Kalorinya berapa. Waduh udah sekian kalori nih. Ya Anda bayangkan. Bakwan, mie udah berapa itu? Waduh Pak Ustadz kok ngeri banget. Itu bagi yang mau aja. Saya nggak bilang itu haram. Saya juga nggak seketat-ketat itu juga Pak, sama. Kadang-kadang juga nggak betah juga. Ngicipin juga satu gitu. Cuman habis itu kok ngimamin kerasa serak ini. Jadi bukan berarti kita sedang membicarakan itu tidak boleh. Tapi kalau betul-betul, makanya saya jadi teringat. Mengikuti ada satu pernyataan dari dalam salah satu penulis Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah. Mengikuti sunnah itu berkah dan besar pahalanya. Penting ini. Dan tadi kita sudah singgung tentang keberkahan dari sisi dunia yang terkait dengan kesehatan. Mengikuti sunnah itu berkah dan besar pahalanya. Yang harus didahulukan ini berkah karena ngikutin tuntunan. Yang harus didahulukan ini berkah karena mendapatkan pahala yang besar. Ngikutin tuntunan Rasul. Adapun tambahan kesehatannya ini bonus. Makanya Rasul SAW itu kalau Ramadan tetap aja lagi puasa. Pakai minyak rambut. Kelihatan segar. Nggak terus menampakkan diri lemes gitu ya. Kusut gitu kan. Sebagian kita kan kalau udah puasa dikusut. Kenapa? Puasa ya? Iya puasa. Padahal kan kita juga tahu bahwa yang namanya puasa tuh ibadah yang hanya tahu antara kita dengan siapa? Bisa jadi Pak ada orang lemes ngakunya puasa tapi padahal enggak. Ya kita kan nggak tahu toh dia. Maka Rasulullah SAW justru ketika dalam keadaan berpuasa tuh yang ditampilkan oleh beliau SAW seperti nggak berpuasa. Seperti nggak berpuasa. Bahkan sampai ada, saya sedang tidak teringat namanya, sebagian salaf Pak. Sebagian salaf. Dia kalau pagi ke pasar, beliau ini pedagang di pasar. Kalau pagi itu bawa bekal. Sehingga orang rumah mengira, suami saya tidak puasa, bawa bekal. Di tengah jalan dia sodakohkan ke orang bekalnya itu. Pas mau pulang dari pasar, dia beli makanan lagi dibawa bekal pulang. Sehingga orang pasar mengira, dia mah nggak puasa, beli makanan tadi barusan. Tapi sampai di tengah jalan, dia sodakohkan lagi pada orang. Jadi sampai rumah, istrinya ngelihat tadi bawa bekal, oh habis. Padahal disodakohkan. Di pasar mau pulang dia beli, orang pasar mengira dia tidak berpuasa. Puasa sunnah loh ya. Sampai akhirnya sampai di rumah istrinya, habis bekalnya, berarti dimakan sama dia nggak puasa dong. Yang orang pasar bilang, dia mah nggak puasa, tiap hari beli makanan, masa puasa? Memang mereka tidak pernah melihat dia makannya, tapi mereka ngelihatnya dia beli makanan. Itu puasa sunnah benar-benar sama dia disembunyikan sama dia. Kalau puasa fardu enggak. Nah maka yang selanjutnya di sini ke-37 menyegerakan berbuka puasa. Yaitu apabila sudah dipastikan tenggelamnya matahari. Ini tolong diingat. Bukan suara kumandang azan. Karena terkadang muazinnya buka puasa duluan. Iya. Itu muadzin di masjid tuh, dia tahu waktu udah datang berenam, dia minum dulu. Malah dia makan kolak dulu. Baru dia azan. Orang udah nungguin, dia mana nggak azan. Jadi dipastikan matahari sudah tenggelam. Cara memastikan matahari tenggelam secara teoretik, kalau itu harus ngelihat langsung ya. Kalau praktik secara teoretik itu begini. Jadi misalnya ini garis nih. Garis di ufuk barat, cakrawala kita sebutnya ufuk barat.
Ketika lingkaran matahari seluruhnya sudah terbenam, tidak ada yang tersisa sedikit dari lingkarannya. Lingkarannya sudah terbenam di ufuk barat. Walaupun semburat sinar masih terang. Saya ulangi ini. Ini penting nih. Walaupun, seingat saya jarang-jarang orang sampai detail jelasin matahari pasti tenggelamnya. Maka ini saya jelaskan. Lingkarannya sudah terbenam, tidak ada lagi tersisa sedikit pun di atas ufuk sini, nggak ada. Sudah di sini dia, nggak ada, nggak kelihatan. Walaupun semburatnya masih terang. Karena semburat sinarnya masih terang loh Pak ini. Walaupun masih terlihatan lingkarannya, kalau naik ke atas bukit, itu dihukumi sudah terbenam. Berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah sedang di padang pasir terbuka kan kelihatan ya. Itu matahari di ufuk sudah terbenam. Lalu kemudian Rasulullah SAW katakan, ijdah lana, sediakan makanan buat berbuka. Ada sahabat yang mengatakan, kalau seandainya kami naik ke atas bukit, mesti lingkarannya masih kelihatan. Kan beda di bawah, beda di atas. Atas dasar itulah, maka pengamatan matahari terbenam itu berdasarkan posisi Anda di bawah, bukan posisi Anda di atas. Itu hadisnya. Dari sini kita ambil faedah. Misal Pak, kita posisi di Jakarta Pak. Di Jakarta. Lalu kemudian pesawat take off. Deng. Tidak lama waktu jam menunjukkan masuk waktu apa? Maghrib. Buka apa enggak Pak? Sudah take off nih. Deng. Di atas nih, sudah di atas. Tidak lama, pasti belum jauh-jauh dong dari Jakarta. Tidak lama masuk waktu apa? Maghrib. Tapi Anda dari sini ngelongok, matahari masih kelihatan. Bagaimana? Buka Pak, betul. Buka. Dalilnya itu tadi. Kalau Anda di bawah, sudah tidak kelihatan. Ini berhubung karena di atas pesawat masih kelihatan. Ya kayak tadi para sahabat katakan, kalau seandainya kami naik ke atas bukit itu masih kelihatan. Tapi Rasul kalau kita naik masih kelihatan. Udah buka. Ijdah lana, sediain makanan buat berbuka. Tuh. Beda kalau Anda sudah melintasi masuk wilayah Sumatera. Itu mesti mundur terbenamnya dong. Nah, lain lagi ceritanya kalau sudah begitu. Ini baru saja stabil, berarti masih wilayah Jakarta ini, masih deket-deket nih. Maghrib, buruan buka. Ntar keburu nyampe Sumatera, lain lagi cerita. Ntar ini. Gitu ya Pak ya. Kita bicara begini, dalil ada, kita datangkan dalilnya. Jadi matahari terbenam itu adalah penglihatan kita ketika kita posisi di bawah, bukan di atas. Kalau di atas ya terus aja kelihatan matahari, terus Anda nggak buka-buka puasa itu. Kecuali Anda terbang menuju ke negeri yang memang semakin seperti dari Jakarta ke Saudi. Lah itu mau nggak mau itu Pak. Kalau itu mau nggak mau lain cerita kalau yang itu. Karena memang saya pernah begitu. Jadi waktu itu Ramadan dari Jakarta jam 10 pagi. Sudah take off. Deng, pagi. Nggak usah lah ini. Udah sampai Jeddah masih asar. Adzan asar berkumandang. Allahu Akbar. Padahal itu kan sudah sekitar 9 jam kan gitu. 9 jam. Cuman karena dia dikurangi 4 jadi dia masih asar Pak. Oh ini mestinya udah maghrib ini. Jakarta. Itu bagaimana? Kalau begitu kejadiannya, Anda tetap mengikuti waktu di mana pesawat itu landing. Kalau begitu kejadiannya. Beda kalau tadi kan baru naik, nggak lama. Ini mah udah jauh dah. Makin ke sana. Akhirnya kita puasa deh tuh. Karena yang sudah terlanjur puasa, lanjutin lah. Yang mau buka silahkan, musafir silahkan. Kita kasih tahu. Yang mau buka silahkan. Yang udah nggak sanggup puasa. Ternyata Pak, maghribnya jam 7 malam. Sudah dia asar, jam 7 malam. Jam 7 tambah 4, berarti di sini jam 11 malam. Kita baru buka jam 11 malam. Menurut waktu Indonesia. Jadi yang enak emang sahurnya di Saudi, bukannya di Indonesia. Itu yang enak. Cepat itu. Ini kalau dari Indonesia ke Saudi sana ini makin panjang puasanya.
Nah itu ya, jadi tentang masalah berbuka dipastikan tenggelam matahari. Jadi misalnya kalau sebagian kita misalnya pas posisinya di pantai misalnya gitu ya, yang dimana pandangan mata kita tidak terhalang, terus matahari udah nggak ada lingkarannya sama sekali di ufuk barat, langsung buka walaupun masjid-masjid belum azan, karena tidak terhalang pandangan kita dengan matahari. Tetapi kalau terhalang, ya jangan dulu, hati-hati dulu. Tapi pernah terjadi itu di zaman sahabat tuh. Udah gelap kayak begini, mendung gelap, sehingga terhalang pandangan mereka. Ada sebagian mereka buru-buru berbuka. Ternyata belum, ya udah berhenti, dilanjutin puasanya sampai benar-benar terbenam. Nah itu, jadi terbenam matahari. Karena terkadang muazinnya nungguin dia makan dulu. Lumayan kolak satu mangkok, baru dia azan. Itu pernah saya dapatin, kok nggak azan-azan. Pas saya tengok, muadzinnya lagi makan dulu. Makan dulu Pak Ustadz, lemes, nggak kuat azan katanya. Baik, lalu kemudian selanjutnya terkait dengan qiyam Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa qiyam Ramadan ini, salat di malam bulan Ramadan, ada beberapa perbedaan dengan salat tahajud. Ada beberapa perbedaan dengan salat apa? Tahajud. Pada dasarnya sebenarnya dia sama. Cuman karena kekhususan bulan Ramadan, maka dia memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya satu, dia boleh atau bahkan dianjurkan dikerjakan di awal malam, alias ba'da isya. Sedangkan kalau tahajud dianjurkan di akhir malam. Itu satu. Yang kedua, tapi tetap kalau utamanya, sebagian yang para ulama mengatakan tetap utama yang dikerjakan di akhir malam. Tapi kalau di akhir malam kan orang jadi pada nggak ngikut ya Pak. Sedikit yang ikut. Yang kedua, dianjurkan berjamaah. Sedangkan salat tahajud yang sendiri-sendiri dilakukan tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau qiyam Ramadan dianjurkan berjamaah. Pertama, berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW, walaupun tidak terus-menerus. Dan tidak terus-menerusnya itu bukan karena tidak dianjurkan, khawatir jadi wajib. Lalu kemudian di zaman Khalifah Umar dihidupkan lagi berjamaah, dan itu tiap malam. Nah, sebagian para ulama mengatakan salat qiyam Ramadan itu malah justru lebih utama yang di awal malam. Kenapa? Karena agar supaya orang yang nggak biasa tahajud jadi latihan. Gitu. Jadi apa? Jadi mau latihan salat. Makanya di awal malam. Nah, kalau kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau masih dari belum 10 malam terakhir, jadi tanggal 1 sampai tanggal sekitar 20 lah ya, malam 20, itu dia hanya awal malam saja. Jam 9 sampai jam 11 selesai sudah. Plus witir. Nggak ada lagi itu. Salat malam nih. Nanti kalau sudah 10 terakhir baru ditambahkan. Jadi yang jam 9 sampai jam 11 20 rakaat, berhenti tidak ditutup witir. Nanti yang jam 1 sampai jam 3 11 sudah termasuk witir. Jadi durasinya 2 jam 2 jam. Walaupun yang ini 20, yang sana 11, tapi durasinya sama-sama 2 jam. Nah, kalau jadi Anda ikut dari yang habis isya nyambung terus, ya itu tadi. Jadi Anda sholatnya berarti ya 31 rakaat kalau ikut yang nyambung. Dan saya sudah pernah juga membahas ini, memang para ulama akan terjadi perbedaan pandangan. Sholat tarawih itu berapa rakaat? Memang terjadi perbedaan pandangan. Yang mengatakan 11 berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih sholat malamnya 11, walaupun di Ramadan atau selain Ramadan. Tetapi ada yang unik. Di dalam riwayat yang lain, itu riwayatnya Imam Bukhari, di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan Rasul sholat malamnya 13.
13. Jadi gimana nih? 11 apa 13, Pak? Ditambah lagi datang riwayat dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan Imam Bukhari. Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tidak dibatasi. Rasul sabdakan, fa idza khashiya ahadukumul fajr falyutir bi wahidah. Kalau sudah keburu mepet fajar, maka witir dengan 1 rakaat. Pertanyaan, yang membatasi salat malamnya Rasul tidak lebih dari 11, Rasul sendiri atau Aisyah radhiyallahu anha? Rasul sendiri yang ngomong sholat nggak lebih dari 11, itu Rasul yang bicara atau Aisyah yang bicara? Aisyah radhiyallahu anha yang bicara. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan Rasul pernah sholatnya 13. Padahal di riwayat sebelumnya mengatakan nggak pernah lebih dari 11. Tapi belakangan di riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pernah 13. Berarti pernah dong, lebih dong. Maka dengan mengumpulkan semua riwayat ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan sholat malam beliau, baik di Ramadan atau di selain Ramadan, kebanyakannya beliau melakukannya 11. Kebanyakan beliau melakukannya apa? 11 rakaat. Dan jarang yang lebih dari 11. Ada terjadi sekali 13. Tetapi Rasul tak pernah membatasi sholat malam dengan angka 11 atau 13 secara perucapan, tidak pernah. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam sholatnya di antara itu 11-13? Beliau bacanya panjang, Pak, Bu, lama. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam sekali berdiri baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu hampir 5 juz sendiri, bahkan hampir 6 juz sendiri sekali berdiri. Kadang kalau misalnya kita hitung saja orang sholat seperti Rasul dari habis Isya, yakin menjelang subuh cuma 11 dapatnya, Pak. Nggak bakalan lebih dari itu. Kalau toh lebih paling cuma 13 orang. Nggak mungkin lebih dari itu. Kenapa? Bacanya panjang, rukunya panjang, hampir seperti berdirinya. Sujudnya panjang, hampir sama seperti rukunya. Maka Rasul sholat malam 11 aja udah mau subuh. Kita kan 11 kan bentaran, Pak. Iya kan? Nah, maka oleh karena itulah para ulama, ini bukan para ulama ingin membuat bid'ah, bukan. Para ulama merenungi hadis-hadis itu, termasuk tadi hadisnya Abdullah bin Umar yang tidak membatasi, karena sekarang kita ini nggak kuat berdiri lama, nggak betah sujud lama, nggak betah ruku lama. Akhirnya kemudian berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar itu ditambahin jumlah rakaatnya, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasinya secara ucapan. Adapun praktek beliau seperti itu karena memang keburu subuh. Mau nambah gimana lagi, udah mau subuh, beliau 11 aja udah mau subuh, 13 udah mau subuh. Oleh karena itulah akhirnya kemudian sebagiannya para ulama kemudian ya tadi ditambahkan berdirinya sampai 20 rakaat. Ingat ya, ini kita lagi bicara secara fikih gitu. Jadi bukan berarti ini hal yang harus dipertentangkan. Memang cuman yang jadi masalah ugal-ugalannya itu. Yang jadi masalah kebut-kebutannya, itu yang masalah. Kalau itu jelas tidak sah, Pak. Mau cari kitab fikih mana aja, tumaninah, rukun salat itu. Ya? Makanya akhirnya sebagian kita memilih, ya, milih yang 11, yang penting itu. Walaupun tidak selama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sholatnya tumakninah. Dibandingkan 23, sholatnya ngebut. Kecuali dia 23, sholatnya juga tumakninah. Ini kadang 23 lebih cepat dari yang 11, Pak, selesainya. Allahu Akbar. Bayangin kemarin itu katanya terawih tercepat sudah berapa menit? Berapa menitnya? 7 menit, Pak. 7 menit 23 rakaat. Allahu Akbar. 7 menit. Kita sholat zuhur, asar aja kadang 9 menit yang 4 rakaat. Tumakninah. Ini 23 rakaat 7 menit.
Ntar jangan-jangan ada yang lebih cepat lagi. Itu baca apa coba? Baca apa? La ilaha illallah. Ini mah nggak sah, Mak. Tidak sah. Makanya Rasul SAW pernah dapati ada orang yang sholat model kayak begitu. Apa Rasul SAW katakan? Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun, salat lagi, ulangin. Kamu belum salat. Bangun lagi, ulangin. Kamu belum salat tuh. Jadi dia harus gitu. Jadi perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang 11, 23 atau 21 atau semisalnya lah, itu biasa. Yang itu biasa, Pak. Yang itu perbedaan biasa di antara para ulama. Biasa. Yang satu misalnya membid'ahkan yang ini, itu pun biasa. Artinya biasa itu adalah perkara yang memang terjadi dalam ijtihadnya para ulama. Tetapi yang terpenting justru yang sering dilupakan, tumakninah. Karena kalau tumakninah nggak ada, yang nggak sah sholat gitu loh. Kalau bicara yang tadi 11 atau yang 23, kan bicara mana yang afdol kan? Bicaranya mana yang afdol. Tapi kalau sudah tumakninah nggak bicara afdol lagi. Sah atau tidak sah itu. Bicaranya sah atau nggak sah. Nah ini yang masalahnya. Jadi perdebatan antara 20 rakaat atau 11 rakaat itu biasa sudah. Tapi yang tumakninah nih. Ini soalnya semakin kesini makin banyak yang terjadi. Sebenarnya dulu juga banyak, Pak. Cuman karena sekarang diekspos saja. Makin diekspos, na'udzubillah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang terdahulu. Nikmat. Berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama mengatakan bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah fardu. Dari mana dalilnya? Perhatikan. Sebelum man qama Ramadan itu Nabi sabdakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan karena iman berharap pahala, diampuni dosa terdahulu. Puasa Ramadan wajib atau sunnah? Wajib. Siapa orang yang sholat di malam bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi ujung hadisnya sama, diampuni dosanya yang terdahulu. Dari situlah sebagian para ulama katakan, ini berarti amalan sunnah pahalanya sama kayak amalan fardu kalau di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis ini. Itu ijtihad mereka. Menyimpulkan demikian. Makanya sangat dianjurkan betul jangan sampai kita juga meninggalkan. Sayang benar peluang diampuni dosa dilewatkan. Tarawih kan cuma sunnah ini. Ingat, pahalanya sama-sama diampuni dosanya. Lalu kemudian i'tikaf. Rasul SAW beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau dia mampu lagi bisa. Dan i'tikafnya Rasul SAW perlu dicatat. Rasul SAW itu i'tikafnya memang benar-benar i'tikaf. Tenda, beliau menyendiri di situ. Jarang berinteraksi. Kita lanjutkan dulu sedikit terkait dengan i'tikafnya Rasul SAW. Jadi Rasul SAW masuk ke tempat i'tikaf beliau itu di pagi hari, ba'da subuh, di hari ke-21. Berarti habis subuh, jadi habis salat subuh, beliau SAW tidak pulang lagi. Ada yang mengatakan di hari ke-20, ya, 21, jadi tidak pulang lagi, beliau masuk ke tempat itikaf. Jadi beliau SAW itu bikin kayak semacam tenda kecil di dalam masjid. Ini itikafnya Rasul SAW ya, bikin kayak tenda kecil sehingga beliau tidak berinteraksi banyak dengan orang. Jadi beliau keluar kalau zuhur ngimami, habis ngimami masuk lagi ke tempat itikaf. Salat sunnahnya di dalam tempat itikaf dan seterusnya. Para ulama katakan ini Rasulullah SAW melakukan i'tikaf ini sebagai ganti dari menyendiri di Gua Hira. Jadi artinya, kalau dulu beliau SAW sering bertahanus ibadah di Gua Hira, setelah beliau jadi Nabi, jadi Rasul, nggak pernah lagi, Pak. Berdiam diri di gua-gua itu nggak ada lagi. Tapi kemudian digantikan dengan syariat i'tikaf. Pernah satu ketika Rasulullah SAW sedang i'tikaf, para istri beliau minta izin mau ikut i'tikaf juga. Rasul izinkan, ya silakan. Nggak taunya
ketika Rasulullah SAW keluar dari tendanya, itu banyak tenda di sekelilingnya. Tenda-tenda istrinya. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan, udah pulang aja, pulang. Setelah Rasulullah SAW wafat, para istri Rasulullah SAW beriktikaf. Jadi ada tenda-tenda khusus untuk ummahatul mukminin, karena memang para ummahatul mukminin, para istri Rasulullah SAW, selepas Rasulullah SAW wafat, tidak ada aktivitas lain kecuali beribadah, Pak. Kenapa kok nggak ada aktivitas lain kecuali beribadah? Mereka kan tidak boleh nikah lagi. Karena mereka nanti dipertemukan oleh Rasulullah SAW di surga, di jannah. Jadi mereka nggak boleh nikah lagi, Pak. Maka kontan aktivitas mereka, para istri Rasul radhiyallahu anhun, adalah beribadah. Itulah mengapa mereka sempat beriktikaf setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka disuruh pulang sama Rasul, Pak. Maka tadi kita kata, minta izin itikaf di sekelilingnya Rasul, banyak tenda. Kata Rasul pas keluar, wah, ini mah saya bakalan sibuk juga kalau begini, nanti bentar-bentar yang ngono begini, yang ini. Wah, udahlah, pulang aja, pulang. Nah, maka dari situ para ulama menyimpulkan, para istri kalau mau itikaf satu, maka mereka lebih baik di rumah melayani anak-anaknya dibandingkan beritikaf. Ya berbeda ya, Anda tidak punya suami lagi, lalu kemudian tidak menikah lagi, lalu kemudian ingin tafarruh, mengkhususkan diri beribadah, silahkan aja kalau itu. Jadi kalau para istri tetap harus izin sama suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, silahkan. Tapi kan otomatis dengan para istri beritikaf, pelayanan rumah kan jadi berkurang, toh. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Itu harus difikirkan. Makanya tadi saya sebutkan, para istri Rasulullah SAW memang beritikaf betul. Tapi kebanyakan mereka beritikafnya setelah Rasul wafat, baru mereka bisa beritikaf, fokus beribadah. Karena memang mereka nggak ada aktivitas apa-apa lagi. Tidak punya aktivitas apa-apa lagi. Sebab, sebagaimana kita ketahui, ya mereka sudah tidak boleh nikah, akhirnya kemudian nafkah mereka ditanggung oleh pemerintah. Jadi setiap khalifah itu yang memberikan jatah nafkah untuk para istri Rasulullah SAW diberikan. Jadi mereka tafarruq, betul-betul konsentrasi hanya untuk beribadah saja. Dan makanya kemudian mereka sempat beritikaf. Adapun ketika Rasulullah masih hidup, ya tadi ada mereka di rumah. Makanya mungkin kita pernah dengar Rasulullah SAW di masjid, lalu kemudian kepalanya dikeluarkan jendela, minta Aisyah untuk apa? Menyisirkan rambutnya dan seterusnya. Begitu ya. Jadi iktikafnya Rasulullah SAW atau iktikafnya para istri Rasulullah SAW memang betul, tetapi yang perlu diperhatikan, dan memang ya iktikaf itu sebenarnya untuk meminimalisir interaksi dengan orang. Tapi sekarang iktikaf malah jauh lebih sering interaksinya. Ya, karena cuman pindah tempat ngumpul doang. Ya tidak masalah juga sih dari sisi itu. Cuman kan akhirnya nilainya atau makna itikaf sendiri itu jadi nggak begitu berasa. Jadi hanya pindah ngumpul aja. Tadinya ngumpulnya di mana, pindah di masjid dan seterusnya. Tetapi tetap kita tidak mengatakan bahwa itu tidak sah ini. Tapi makna itikafnya jadi tidak begitu terasa. Karena sebenarnya tujuan dari itikaf itu tadi, dia meminimalisir interaksi dengan orang. Jadi itikaf masih bawa HP, masih online, masih aktif posting. Iya, malah justru itikaf makin rajin posting. Oh ya guys, lagi itikaf nih. Nah ini. Ini permasalahan baru ini, termasuk al-mustajiddat, permasalahan-permasalahan baru. Itu sebagian terkait dengan iktikaf ya. Dan kalau toh memang karena tugas-tugas tertentu tidak bisa beriktikaf, tidak ada masalah. Mungkin sebagian kita ada yang petugas rumah sakit atau semisalnya petugas palang pintu kereta dan seterusnya, tidak masalah. Mereka tetap bertugas dan tetap berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tidak ikut iktikaf. Karena Lailatul Qadar bukan hanya diberikan kepada yang sedang beriktikaf saja. Jadi bukan syarat orang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf. Yang terpenting di malam itu dia memperbanyak ibadah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sedang beriktikaf. Ya, kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya soal sahur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terbit fajar sama dengan adzan subuh? Ya tandanya ya adzan subuh itu.
Tetapi perlu kita ketahui bahwa saya coba mixkan. Maksudnya mixkan tuh gini. Jadi ada jam yang itu settingannya settingan waktu Ummul Qura, Mekah, Pak. Jadwal adzan settingan Ummul Qura. Lalu kemudian saya pindah ke Indonesia, maka berubah dong negerinya Indonesia, Jakarta gitu kan. Nah, itu biasanya dia sudah alarm berbunyi waktu sholat, 2 menit kemudian baru adzan. Jadi wallahu a'lam sebenarnya di negeri kita itu untuk adzan itu sudah dilebihkan sekitar 2 menit adzannya. Jadi saya tetap sarankan untuk kehati-hatian, kalau bisa 2 menit sebelum adzan sudah hentikan. Saya nggak mengharuskan loh ya, saya nggak mengharuskan. Jadi kalau apakah terbit fajar sama dengan adzan subuh? Ya, tandanya kita tahu terbit fajar dengan kumandang adzan subuh. Ya, jadi kalau kita nggak sempat ngelihat jam, terus kemudian terdengar suara adzan, ya hentikan. Bagus kalau sebelum itu. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan apabila salah seorang di antara kalian sedang makan dan minum terdengar suara adzan sedangkan bejana masih di tangannya, jangan diletakkan sampai diselesaikan. Wallahu a'lam itu kalau minum saja, Pak. Belum minum, ya minum sejenak berhenti. Tapi kalau sampai makan, nah ini susah juga ini. Kita berat juga. Ini diskusinya para ulama panjang soal itu ya. Begitu. Andai makanan masih dikunyah dan tiba-tiba adzan subuh. Nah kalau yang ini boleh, ini ditelan karena sudah dikunyah dari dalam, telan segera minum selesai. Iya, berdasarkan hadis yang tadi kita sudah sebutkan itu. Tetapi kalau kemudian masih di piring begini, ini masih bisa digagalkan ini. Jangan diteruskan, masih banyak lagi, lumayan ini. Nanti jadi sarapan bukan sahur gitu. Wallahu a'lam. Jadi memang pembahasan tentang hadis idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan lalu sedangkan bejana makanan masih di tangannya, jangan diletakkan sampai dia selesaikan. Nah, bejananya pakai bejana makanan, bejana minuman. Kalau bejana minuman kan jelas mudah ya, klek langsung berhenti. Tapi kalau makanan, Pak, wah ini sulit tuh. Nah, maka ya tetap itu. Jadi ternyata kumandang adzan di negeri kita ini sudah dilebihkan kurang lebih 2 menit. Kurang lebih 2 menit. Jadi misalnya kalau maghrib kita nunggu suara adzan, itu berarti sudah jeda 2 menit itu kita. Sudah. Tapi yang repot nih kalau yang subuh. Tetapi fa'ala kulli hal, ringkasnya, kita tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ustadz, saya kadang nggak begitu merhatiin jam, pokoknya suara adzan aja tidak masalah. Karena Rasul pun begitu. Kalau kalian mendengar suara adzannya Bilal, itu beliau adzannya malam. Sebelum subuh. Lanjutin. Tapi kalau dengar suara adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, baru berhenti. Jadi dahulu pun para sahabat di masa Rasul, ya tandanya dengan suara adzan, Pak. Tandanya dengan suara adzan. Oh, ini suaranya sahabat Bilal, berarti belum subuh, karena adzannya sahabat Bilal malam. Nanti pas giliran suara, oh ini suaranya Abdullah bin Ummi Maktum, berarti udah subuh, berhenti. Dan Rasul perintahkan berhenti. Kalau menggunakan waktu aplikasi adzan bagaimana? Nah ini kadang saya dapati beberapa aplikasi itu beda-beda, Pak ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ini. Ya, jadi kalau memang mau betul-betul tahqiq, ya dengar suara adzan yang di masjid-masjid aja. Karena pasti udah dilebihin itu, Pak. Karena pastinya juga muadzinnya udah buka duluan itu. Kalau untuk adzan berbuka. Begitu juga adzan subuh, itu pun sebenarnya sudah dilebihkan sekitar 2 menit. Kalau mau tahqiq ya jangan yang aplikasi. Kecuali kita punya jam yang memang jam itu punya settingan khusus untuk waktu salat. Yang biasanya itu ditakwim berdasarkan, takwim itu maksudnya disetting berdasarkan waktu salat yang ditetapkan oleh lembaga penetapan waktu salat Ummul Qura di Makkah. Apa yang terjadi di Malaysia atau Singapura untuk menentukan waktu puasa Idul Fitri tidak terjadi perbedaan? Ya karena nurut-nurut, Pak, orangnya. Itu bahasa sederhana saya saja, Pak. Jadi begini, Pak, perlu ada kayak semacam kesepakatan bersama dari ya mungkin para ulama, para cendekia, bahwa kalau pemerintah sudah memutuskan, ayo kita bareng-bareng ikuti. Nah, di negeri kita sementara itu belum. Kata sepakat itu belum.
Kalau pemerintah sudah menetapkan, ayo ikuti, itu belum. Karena tadi faktor ormas dan seterusnya ini. Makanya kalau kayak di Malaysia, Singapura itu sudah begitu Pak, sudah mengarah ke sana. Ya kalau Singapura mungkin kan nggak jumlah muslimnya juga tidak terlampau banyak gitu ya. Kalau Malaysia kan cukup banyak, besar, cukup besar sana. Dan perlu kita ketahui menariknya, di Malaysia itu Pak, mereka kalau tidak salah sampai sekarang masih federasi ya. Ada negara bagian ya. Iya, Perlis. Itu punya mufti sendiri mereka Pak. Negara bagian itu ada rajanya, tapi ya tentu secara fungsionaris politik bukan rajanya kan ya. Tetapi ada muftinya Pak, ahli fatwa. Nah, maka ahli fatwa inilah yang kemudian nanti berdiskusi dengan pemerintah mengeluarkan keputusan. Setidaknya di satu negara bagian atau bahkan beberapa negara bagian atau bahkan seluruhnya sama. Bisa sama, mereka berkumpul, berdiskusi dan seterusnya. Jadi ada perlu harus kesepakatan dulu nih. Kalau di negeri kita ormas Pak, masalahnya ormas. Ormas ini memiliki kayak semacam kewenangan tersendiri. Nah ini yang kemudian semestinya enggak gitu. Mestinya ormas tidak boleh menetapkan sendiri secara mandiri. Dia harus nunggu keputusannya pemerintah. Cuman kan di negeri kita beberapa kali itu ormas tuh menetapkan sendiri. Pemerintah belum, dia sudah. Akhirnya kemudian ketika ketetapan pemerintah berbeda dengan ketetapan ormas tersebut, akhirnya ormasnya pun malu kan merubah keputusan dia. Akhirnya ya sudahlah, masing-masing aja kita. Nah ini bermasalah. Ala kulli hal kita perlu jelaskan di sini bahwa ini kita sedang bicara tentang fikih di dalam agama Islam. Walaupun ada mazhab-mazhab, ketika pemerintah sudah menetapkan, semua ulama yang beda mazhab ngikutin pemerintah. Mestinya. Ormasnya mau banyak macam-macam, tapi ketika pemerintah yang sudah menetapkan, semua ormas ikut pemerintah. Idealnya semestinya begitu. Sehingga nggak terjadi lagi Pak problem-problem seperti ini. Ya, akhirnya kita jadi bingung, apalagi Idul Fitri. Sebagian ibu-ibu udah masak opor, puasa lagi, nggak jadi lebaran katanya gitu. Udah masak opor katanya. Iya. Jadi katanya nggak enak lebaran masa makannya opor diangetin yang kemarin katanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Masih ada lagi Pak? Pertanyaan? Silahkan. Tafadhol pertanyaan langsung. Nggak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Jadi itu kalau di Mekah itu kan lebih lambat daripada kita Indonesia ya, sudah jadwal ininya ya. Salatnya. Iya. Nah, waktu itu kan di Mekah itu udah lebaran, kita masih belum. Nah itu gimana Ustaz? Enggak gimana Pak. Karena waktu sholat itu berdasarkan matahari Pak. Jelas? Waktu sholat berdasarkan apa? Matahari. Sedangkan masuknya bulan berdasarkan hilal bulan. Jadi jangan pakai teori waktu sholat dipakai untuk teori masuknya bulan Ramadan. Ini miss ini. Pasti missnya Pak. Karena yang namanya waktu sholat pakai matahari, di sana lebih lambat. Tetapi kalau bulan Pak, di sini nggak kelihatan, di sono makin mateng. Di sini nggak kelihatan, di sana makin besar. Teorinya beda. Ini di sini nih di ru'yat nggak kelihatan. Katakanlah ini kok nggak kelihatan. Di sana kondisi hilalnya makin membesar Pak, karena makin lambat kan di sana. Terbenam mataharinya duluan kita kan, berarti kan bulannya muncul terlihat atau tidaknya mestinya duluan kita. Idealnya begitu kan. Tetapi ketika di sini, jadi kalau di sini terlihat, di sana makin tambah besar. Di sini nggak terlihat, di sana malah terlihat jadinya Pak. Jadi di sini ngeru'yat karena berhubung maghrib duluan di sini udah ru'yat hilal, di sana belum, masih siang. Itu matahari. Tapi giliran bulan di sini nggak kelihatan karena sudah beda beberapa jam, di sana hilal makin besar. Makanya hitungan hilal itu ada pakai menit, detik Pak. Usia hilal sekian menit, sekian detik.
di atas ufuk. Kalau sudah di Saudi, usia hilal sudah 4 jam. Sudah lebih matang alias sudah lebih besar. Jadi nggak bisa pakai logika, di sono kan lebih lambat. Masa di sono lebih terlihat? Itu kalau matahari ya. Tapi kalau bulan nggak pakai rumus itu. Di sini nggak terlihat, di sono lebih terlihat. Karena dia lebih tua 4 jam usia hilalnya. Di sini belum muncul, di sana sudah muncul. Karena di sini pakai hitungan menit, detik, di sana sudah 4 jam. Oh, makin kelihatan. Oh, kelihatan. Jadi nggak bisa digunakan rumus itu, karena berbeda rumusnya ya. Walaupun kelihatannya logik gitu, masuk. Ya juga ya. Karena waktu sholat pakai matahari. Sedangkan masuknya Ramadan atau Syawal pakai apa? Hilal. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Silakan. Begitu juga kalau misalnya hari Arafah. Ya itu. Iya sama. Karena haji, Ramadan, Idul Fitri pakai hilal semua. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan itu adalah waktu bagi manusia, waktu ibadah maksudnya, serta tanda untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya, dan itu beberapa ayat setelah bicara tentang puasa. Ayat ini datangnya setelah beberapa ayat tentang puasa. Jadi ini menegaskan bahwa puasa Ramadan lihat hilal. Idul Fitri lihat hilal. Idul Adha lihat hilal. Maka kalau ada orang bertanya, mungkin nggak terjadi perbedaan? Mungkin, Pak. Karena hilal di sini, misalnya hilal Dzul Hijjah nih. Katakanlah ini misalnya hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Nih sore ini kita mau lihat hilal. Ternyata dilihat karena mendung nggak kelihatan. Maka metodenya sempurnakan. Akhirnya Dzulqa'dahnya jadi 30 hari. Berarti besok masih 30 Dzulqa'dah. Umpamanya begitu. 4 jam kemudian hilal lebih tua di Saudi kelihatan, Pak. Maka mereka menetapkan besok tanggal 1 Dzulhijjah, sedangkan di Indonesia masih 30 Dzulqa'dah. Beda nggak jadinya? Beda nggak jadinya, Pak? Beda. Terus gimana puasa Arafahnya? Dah, begini saja sederhana, Pak. Yang namanya hukum itu, Pak, kita harus pahami. Hukum fikih itu tidak digantungkan kepada kecanggihan teknologi. Hukum fikih tidak digantungkan dengan kecanggihan apa? Misal contoh, saya safar ke Surabaya, Pak. Naik pesawat hari ini. Cuman berapa? Cuman berapa lama? 1 jam kurang lebih. Ya kan? Baik. Saya boleh jamak qashar nggak? Safar kan? Walaupun Jakarta Surabaya sudah semakin pendek jarak tempuhnya. Karena canggihnya teknologi. Berarti qasharnya masih berlaku. Kalau ketentuan syariat berubah sebab teknologi yang canggih, saya udah nggak boleh jamak qashar dong. Cuman 1 jam doang, masa Anda jamak qashar sih? Bahkan Anda berangkat pagi, sore bisa pulang. Iya kan? Ada keperluan tugas saya di sana misalnya. Itu saya safar, pas di sana saya jamak atau saya qashar. Habis itu sore pulang. Boleh. Teknologi sudah canggih. Maka kalau hari ini kita gantungkan pada teknologi, hukum berubah semua, Pak. Ya kan sekarang kita tahu di Saudi lagi wukuf, sekarang di sini kita masa nggak puasa. Anda jangan bayangin di zaman hari ini. Anda bayangin di zaman Rasul, para sahabat, Pak. Orang yang ada di Mesir, orang yang ada di Palestina, apa mereka semua dapat berita langsung tentang wukuf di Arafah? Kalau dia kirim berita dari Mekah ke Mesir saja, naik kuda, itu nyampe sono, udah lewat Idul Adha, Pak. Iya kan? Karena mereka nggak dapat berita langsung, kayak kita sekarang ada gadget segala macam. Itu kan berita-berita online banyak sekarang. Dulu tahun 90-an, kami tak pernah bingung, Pak. Di Mekah,
Arafah, nggak pernah bingung di sini Idul Adha aja, betul nggak? Padahal bisa jadi kita telah berulang-ulang menyelisihi Saudi. Cuman karena akses berita nggak seperti sekarang, kita nggak tahu di sono lagi ngapain. Yang penting di sini pemerintah mengumumkan masuk 1 Zulhijjah, nanti berarti tanggal 9 Zulhijjahnya hari ini, tanggal 10-nya hari ini, ikut Pak. Karena nggak tahu berita-berita itu. Padahal bisa jadi kita telah menyelisihi Saudi berulang-ulang, cuman karena nggak tahu. Giliran sekarang kita jadi bingung karena kita tahu akses ini nih. Mudah di sana, masa di sini belum? Begitu. Jadi masing-masing, dan ini wallahu alam, ini pendapat yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Masing-masing negeri punya kewenangannya sendiri-sendiri dalam menetapkan. Berdasarkan ijtihad, dalam tanda kutip, berdasarkan ijtihadnya negeri itu masing-masing. Nah, maka tadi kita katakan penduduk satu negeri, kalau kepemimpinnya telah menetapkan itu, dia ikut. Bapak tahu nggak? Duta Saudi Arabia yang ada di Indonesia itu Pak, dia kewarganegaraannya, citizenship-nya masih Saudi Pak. Dia tinggalnya di sini, kewarganegaraan Saudi. Idul Adhanya di Istiqlal ngikutin pemerintah Indonesia loh Pak. Itu warga negara Saudinya. Kita di sini bukan warga negara Saudi, malah ngikutin Saudi. Bingung nggak? Bingung nggak? Coba ayo. Ini dutanya warga negara Saudi. Dia tinggal di sini tugas dinas sebagai duta. Warga negaranya masih Saudi, Mak. Saudi mutusin beda sama Indonesia, dia sholatnya ngikutin Indonesia di Istiqlal. Tuh. Nah kita warga negara Indonesia tinggal di Indonesia ngikutin. Nah, bingung nggak? Bingung nggak? Coba ayo. Nah, ditambah lagi. Ini penjelasan selanjutnya, Pak. Mufti Saudi tinggal di Saudi, warga negara Saudi, ditanya sama orang non Saudi. Ya Syekh, dulu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya Syekh, ada pemuda dari Afghanistan kirim surat, dari Pakistan dan dari beberapa negara lain. Ya Syekh, apabila negeri kami berbeda dalam menentukan Idul Adha, kami ikut mana Syekh? Ikut Saudi atau ikut keputusan negeri kami? Jawabnya Syekh, ikuti keputusan negeri kalian masing-masing. Yang fatwain orang Saudi, tinggal di Saudi, mufti Saudi, ulama Saudi, Pak. Fatwanya ngikutin negeri masing-masing. Orang Indonesia, warga negara Indonesia, ngikutin Saudi, fatwanya siapa? Memang ada ulama yang berfatwa begitu. Tapi ingat tadi, Pak, ini bicara masalah bukan individu, Pak. Bukan masalah apa? Individu, masalah orang banyak. Maka saya sampai sekarang bukan dari dulu saya sempat berpandangan seperti sebagian orang bahwa kalau Idul Adha ngikutin Saudi, Arab Saudi. Saya pernah memegang fatwa itu. Tetapi saya perbandingkan dengan metode para ulama dalam hal masalah ini, kan mereka nggak bolehin kita terang-terangan, Pak, menyelisih pemerintah dengan cara terang-terangan. Maka kita tanya, menetapkan Idul Adha itu maksiat atau bukan? Kalau dijawab maksiat, aneh, Pak. Iya kan? Lah itu kan kewenangannya pemerintah menetapkan Idul Adha. Dan mereka itu, Pak, sudah berdiskusi dengan orang-orang yang berilmu juga kan gitu. Kita, kadang sebagian kita ini dimulai dari negative thinking, Pak, atau suudzon. Oh jangan-jangan pemerintah ini politis begini. Ngapain sih kita bawa ke ranah itu? Ngapain sih kita bawa ke ranah itu? Toh kita juga nggak tahu hakikatnya, toh kan gitu. Yang jelas mereka sudah mengumpulkan orang-orang yang berkompeten dari seluruh ormas bahkan, Pak. Bukan 1-2 ormas. Seluruh ormas. Ya sudah, kita taat aja, selesai. Urusannya habis perkara. Toh para ulama yang kayak, bahkan pernah terjadi, Pak, Mesir itu menyelisih Saudi dalam Idul Adha. Bukan selisih 1 hari, selisih 2 hari. Lebih ngeri lagi kan Anda. 2 hari.
Nah, jadi ini kayaknya ini permasalahan harus di-clearkan deh. Kita jangan sampai memasuki wilayah yang kita bukan kapasitasnya. Karena ini bicara tentang orang banyak, Pak. Anda bisa bayangin, Pak. Misalnya nih contoh, pemerintah katakanlah misalnya besok Idul Adha. Hari ini saya menunaikan sholat Idul Adha, mengumpulkan massa. Mesti ngumpulin massa dong, ngumpulin jamaah. Apa yang terjadi, Pak? Seperti tadi saya bilang, ini kan kelihatan bahwa seolah-olah saya itu ingin menampakkan bahwa saya punya power, walaupun tidak setara, tapi punya power lah menyaingi pemerintah. Oh, jangan diartikan begitu dong. Faktanya begitu, Pak, kenyataannya. Sekarang kita balik deh. Orang Indonesia yang di Saudi, Idul Fitri aja deh. Ngikutin Indonesia apa ngikutin Saudi, Pak? Dia lagi di Saudi. Ngikutin Saudi lah. Warga negara padahal Indonesia. Jadi artinya dihormati keputusan negeri itu. Pernah terjadi, Pak. Ini kenyataan, pernah terjadi. Ada sebagian jamaah Indonesia, dia sholat hari esoknya, Saudi Idul Fitri misalnya hari ini, hari esoknya mereka di depan Ka'bah sholat Idul Fitri diimamin sama orang Indonesia. Digulung langsung sama pemerintah. Dibawa, kalau kita tangkep. Loh iya, Pak. Bikin geger kan? Bikin geger, Pak. Ditangkep, Pak. Gimana kayak di Indonesia, Pak? Tiba-tiba bikin Idul Fitri di lapangan nyelisih pemerintah. Tiba-tiba bikin Idul Adha menyelisih pemerintah terang-terangan. Gak apa-apa ini atas nama perbedaan. Coba pertanyaannya. Gak mungkin orang tidak resah, Pak. Resah, Pak. Resah. Cuman ngomong gak mau aja dia. Udahlah, biarin mau diapain lagi. Resah. Kita juga jadi bingung, bimbang gimana ini. Itu buktinya. Pertanyaan kalau sudah beda Indonesia sama Saudi, pasti pertanyaan banyak nih. Puasa Arafah gimana, Pak Ustadz? Padahal kita udah berulang-ulang jelasin, tetap aja ditanya tuh, Pak. Puasa Arafah bagaimana, Pak Ustadz? Di sana udah lebaran, masa kita di sini puasa Arafah? Jawaban saya sederhana, anggap saja Anda tidak tahu apa yang terjadi di Saudi Arabia. Ya kan, makanya tadi saya bilang, tahun 90-an kita nggak ngerti apa-apa yang terjadi di Saudi Arabia. Puasa Arafah tenang aja, Idul Adha tenang aja ikut pemerintah. Ternyata mengetahui segala hal melalui berita belum tentu jadi manfaat juga ya buat kita. Yang ada jadi bingung juga iya. Itu makanya. Jadi saya sampai sekarang, tadi saya bilang, saya pernah berpandangan ngikutin Saudi lalu menyelisih pemerintah. Tapi sekarang saya nggak berani. Karena manhaj ahlus sunnati wal jamaah nggak boleh menyelisih pemerintah dengan mengumpulkan massa terang-terangan. Nggak boleh. Kalau tadi individu Anda misalnya, saya sih yakinnya Idul Adha hari ini. Ya silakan Anda nggak puasa hari itu dan puasa sebelumnya Arafah secara individu, tapi nggak ngajak-ngajak orang loh. Apalagi keluarga aja nggak diajak. Ya. Lalu tapi tetap sholat Idul Adhanya bersama dengan pemerintah. Supaya tidak menyelisih terang-terangan. Dan kalau kita baca buku-buku akidah, menyelisih pemerintah dengan terang-terangan, mengumpulkan massa loh ya. Bukan head to head, person to person, Pak. Misalnya saya terang-terangan datang, kalau saya punya kemampuan itu juga. Head to head saya punya kemampuan datang lalu kemudian bicara dengan pemimpin dan seterusnya. Itu lain cerita. Tapi ini ngumpulin massa, Pak. Mengumpulkan massa, terang-terangan menyelisih pemerintah. Saya khawatir ini malah justru sebenarnya kita sedang mengikuti jalannya Khawarij. Ingat, bukan berarti kita memvonis orang itu Khawarij, jangan salah, ntar salah paham lagi nih. Mengikuti jalannya Khawarij, belum tentu orang itu Khawarij. Kan? Karena cara menyelisih pemerintah dengan cara terang-terangan dan mengumpulkan massa, itu metodenya Khawarij. Kecuali saya datang nasihati, lain cerita kan itu. Itu yang diperintahkan oleh para ulama dan dijelaskan oleh mereka. Ya, ini dengan mengumpulkan massa banyak, wah saya tidak berani. Saya nggak berani fatwakan yang seperti itu, dan itu masalah berat, masalah besar itu. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi permasalahan ini, kalau toh memang kemudian ada yang memfatwakan itu, tentu saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang setiap berbeda dengan saya lalu keliru salah, enggak. Jadi saya nggak berani, itu masalah berat, masalah orang banyak. Kalau cuman orang individu satu, Ustaz, wudu saya batal apa enggak karena saya melakukan ini, batal. Kan cuman dia individunya. Iya kan? Tapi kalau orang banyak dikumpulin itu dampaknya kemana-mana.
Itu perbedaannya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah jelaskan bahwa ada masalah dalam syariat bisa dilakukan secara individu, ada masalah yang tak boleh. Dia harus tetap mengikuti aturan yang ada dalam pemerintah. Tentu tadi, selama tidak maksiat. Kalau maksiat, Anda pun hanya boleh menyelisihinya diam-diam, tidak boleh terang-terangan di depan umum, apalagi mengerahkan massa. Wallahu a'lam, itu yang saya ketahui terkait dengan hal ini. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Atau masih ada lagi? Cukup? Ya, kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.